kapan baru jadi tanah yang baik? Tambah hilang lagi itu suara. Jangan. Banyak orang bahkan sampai detik ini dia tidak tahu kapan dia jadi tanah yang baik. Itu kita punya persoalan bersama itu, saudara-saudara. Tak tahu, ada orang yang tidak tahu dia tanah apa. Tanah yang di pinggir jalan bukan dia. Tanah yang berbatu-batu bukan dia. Tanah yang penuh dengan semak duri bukan dia. Tanah yang baik juga bukan dia. Kemungkinan besar ini tanah Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah apakah engkau mengasihi dia? Saya ajak kita merenungkan ulang satu bagian pembacaan ini. Mari kita buka Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Saya baru tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu itu. Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak dimengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Damai di hati. Saya mau tanya, boleh jawab jujur, kita takut setan atau setan takut kita? Ulang, kita takut setan atau setan takut kita? Yakin setan takut kita? Yakin sekali atau yakin saja? Berarti perang lawan setan kita menang atau kita kalah? Yakin? Awas dia dengar. Akan jadi masalah jemaat. Di sini jemaat 10. Jemaat. Kerinduan kita setan takut kita, kenyataan membuktikan kita takut setan. Kerinduan kita menang, kenyataan membuktikan kita kalah. Pembacaan tadi mengisyaratkan dengan sangat baik. Ada 4 jenis tanah. Ada tanah yang di pinggir jalan, ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang penuh dengan semak duri, ada tanah yang baik. Mau jadi tanah yang mana? Baik. Mau jadi tanah yang mana? Baik. Pertanyaan kedua, sudah jadi tanah yang baik? Belum. Kenapa suara tiba-tiba hilang? Ulang, mau jadi tanah yang mana? Baik. Sudah jadi tanah yang baik? Belum. Pertanyaan terakhir, kapan baru jadi tanah yang baik? Tambah hilang lagi itu suara. Jangan. Banyak orang bahkan sampai detik ini dia tidak tahu kapan dia jadi tanah yang baik. Itu kita punya persoalan bersama itu, saudara-saudara. Tak tahu, ada orang yang tidak tahu dia tanah apa. Tanah yang di pinggir jalan bukan dia. Tanah yang berbatu-batu bukan dia. Tanah yang penuh dengan semak duri bukan dia. Tanah yang baik juga bukan dia. Kemungkinan besar ini tanah longsor. Ini tanah apa? Sengketa. Tanah sengketa. Di sini ada biasa sengketa. Banyak. Yang kakak adik sengketa ada. Banyak. Orang ada ikut ibadah. Ada. Laki-laki atau perempuan? Pakai baju warna? Banyak. Mulai baku tuduh sudah. Nah itu kita soal itu. Kadang-kadang kita tidak tahu. Nah saudara-saudara, kenapa kerinduan kita menang lawan setan? Kerinduan kita setan takut kita. Kenyataannya terbalik dari itu. Karena kita salah cara, strategi yang kita pakai tidak benar. Metode kita tidak benar. Akhirnya bukan setan yang takut, kita yang takut.
Mari kita baca sekarang pembacaan tadi. Benih yang jatuh di pinggir jalan ya. Orang yang mendengar firman itu tetapi yang tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas firman. Kalau saya tanya kita, saudara rindu jadi tanah yang di pinggir jalan, pasti saudara tidak mau, pasti tidak mau. Tapi apakah karena kita tidak mau menjadi tanah yang di pinggir jalan, kita bukan tanah di pinggir jalan? Belum tentu. Artinya begini, percaya Tuhan mesti pakai otak. Sama-sama 1, 2, 3. Percaya Tuhan mesti pakai otak. Orang kalau percaya Tuhan tidak pakai otak itu setan lucu. Kenapa anak-anaknya miskin? Karena oh tahu juga. Tuhan kita pintar atau bodoh? Lalu kenapa anak-anaknya bodoh? Karena saya mau tanya anak dulu. Anak-anak. Ya. Di sini tidak ada anak-anak. Ini oma-oma semua ini. Anak-anak. Bodoh dan tidak tahu sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Beda. Tidak tahu ialah karena memang kita tidak kasih tahu. Tapi bodoh ialah kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu. Model begitu saja. Itu tidak persoalan. Kenapa saya bilang begitu? Dengar. Ada banyak orang, terutama ibu-ibu, minta maaf. Ada banyak ibu-ibu hamil di kampung itu. Keluar malam mereka tidak berdoa. Mereka ambil paku 10 cm tusuk di koin. Di Sulawesi Utara ada. Di sini ada. Tidak ada. Oh mantap kalau begitu. Itu berarti sedikit lagi dunia kiamat di sini. Saya mau tanya, setan mana yang takut paku? Kalau setan takut paku, tinggal semua uang kas gereja beli paku. Jemaat, goreng pasti kaya raya. Pasti. Oh itu bukan tangan kanan saya yang gatal, semua bergatal habis itu. Jemaat, Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa? Kerja. Bukan bagatal, kerja. Makanya percaya Tuhan mesti pakai. Mesti pakai. Kerinduan kita jadi tanah yang baik, kenyataan membuktikan kita hanya tanah di pinggir jalan. Karena percaya Tuhan tidak pakai otak. Saya bawa materi di banyak tempat di Indonesia. Beberapa orang setelah habis materi mereka bilang begini, pendeta Yandi, kita foto-foto dan kita foto. Pas kami mau foto, ada yang dari belakang, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Foto 3 orang nanti. Bagian mana mati? Tinggal mati. Berarti mau bunuh orang gampang. Tinggal memang otak. Otak ini memang penting, saudara. Bagaimana saudara bisa mengasihi Tuhan kalau tidak pakai otak? Yakin saudara bisa mengasihi Tuhan kalau tidak pakai otak? Makanya otak ini juga penting, jemaat. Kepintaran itu terbatas, jadi kita bisa kejar. Kepintaran mengerucut ke satu tempat, ke satu wilayah, ke satu ilmu saja. Kita sakit, pergi ke dokter, periksa, dokter bilang, pendeta, ini THT. Jadi pendeta bisa. Kita pergi sana, dia bilang, pendeta, ini bagian telinga. Jadi ke sana. Kita sampai di sana, pendeta, ini bagian telinga kiri. Jadi pergi ke sana lagi. Sampai di sana, pendeta, ini bagian generang telinga kiri. Jadi pergi ke sana. Kepintaran mengerucut kepada satu hal. Dan itu bisa dikejar. Kepintaran terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia mengalir saja, mengalir. Makanya di kampung orang tua bilang begini, anak, kalau bodoh ukur-ukur. Bagi orang sedikit itu bodoh. Percaya Tuhan mesti pakai otak juga. Amin. Anak-anak. Ya. Kalau tanya orang pakai bahasa Inggris bilang siapa namamu, pakai bahasa Inggris bilang. Wih, anak-anak ini pintar-pintar sekali. Tidak sama Om Pendeta. Om Pendeta dulu waktu belajar bahasa Inggris pertama waktu masuk SMP kelas 1, kira-kira tahun 89. Sampai hari ini tidak mengerti.
Yang menarik itu saya ingat kami masuk pertama ibu guru langsung mengajar bahasa Inggris, tanya kami satu persatu. What's your name? Kami diam semua, tidak ada. Ibu tanya ulang, saya pun teman berani dia kata, bagus. Yang lain tidak tahu tapi Anda tahu, silakan. Name saya 20 edaran. Pantas 20 edaran. Lebih baik kalau tidak tahu apa-apa, tidak usah karena setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi omong macam tahu-tahu. Di Sulawesi Utara ada, di Lumut ada, di Tetelu ada ikut RT kerja bakti. Semua RT datang, semua kerja rajin. Tapi ada satu yang tidak, dia lompat sana, lompat sini. RT marah, Bapak Desa marah dia. Goblok kau. Ternyata ini RT tidak mengerti arti kata goblok. Habis kerja bakti dia bilang, Bapak, tadi Bapak marah saya terima Bapak. Tapi goblok itu dia arti apa? Kepala desa di sini. Kepala desa taruh tangan di tembok kantor desa. Terus kepala desa bilang, coba kau pukul kuat, coba kau pukul kuat. Pas dia pukul, kepala desa tarik tangan, dia pukul kena tembok. Terus kepala desa bilang, itu namanya goblok. Dia bilang, terima kasih. Pulang dia kumpul anak-anak muda di RT, dia bilang, kerja bakti. Lihat anak muda kerja tidak betul, dia bilang, goblok kamu. Rupa-rupanya ini anak muda juga tidak tahu arti kata goblok. Habis kerja bakti, dia tanya Bapak RT, Bapak, tadi Bapak bilang saya goblok. Goblok itu dia arti apa? Bapak RT bilang, sini. Tapi dia cari rumah tembok tidak. Tadi kan Bapak Desa kasih contoh di rumah tembok. Sekarang rumah tembok tidak ada. Dia tidak hilang akal. Dia taruh tangan di sini. Terus dia bilang, coba kau pukul kuat, coba kau pukul kuat. Pas pukul dia tarik tangan, kena di sini, dia jatuh. Waktu bangun dia bilang, itu namanya goblok. Lakukanlah sesuatu karena engkau tahu dengan pasti. Kalau tidak tahu, tidak usah. Kadang-kadang kita orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen sekalipun, hanya melakukan sesuatu yang biasa. Membenarkan kebiasaan. Dan bukan membiasakan. Ada satu waktu dengan beberapa orang di gereja, saya bilang, hujan belum turun. Hujan belum turun. Orang bilang, proyek Pak, proyek. Jadi saya heran apa hubungan hujan dan proyek. Saya mau lanjutkan. Saudara-saudara, saya tanya anak-anak sekolah minggu ketika saya jadi pendeta pertama di satu pedalaman di pulau kecil bagian selatan. Saya tanya anak-anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, apa beda orang hidup dan orang mati? Dua orang jawabannya, tapi ada 3 jawaban ini menarik dalam kaitan dengan firman. Dia bilang begini, Bapak, orang hidup itu bisa pergi ke gereja, tapi orang mati tidak bisa pergi ke gereja. Betul? Betul? Memang betul tidak ada orang mati yang pergi ke gereja. Atau siapa di antara kita yang sudah mati pas hari Minggu belum kubur, terus dia bilang, tolong bawa saya. Terus kemudian saya bilang begini, hei anak-anak, kamu bicara yang benar. Kenapa pendeta? Jadi kamu bilang kamu punya bapak mama yang pemalas gereja itu orang so mati. Jemaat, yang di sini rajin gereja semua, rajin gereja semua, aman. Berarti gereja hari Minggu penuh. Jemaat, kasat mata saya lihat ini yang banyak-banyak ikut ibadah malam hari ini nih ibu-ibu, betul? Ini mama-mama paling banyak, betul? Ini mama janda semua. Ini mama-mama janda semua. Oh tidak. Lalu suami dihancurkan. Aduh, repot betul ini. Saudara-saudara, memang kita punya soal di situ. Ibu-ibu gereja tapi bapak-bapak jarang gereja. Ada bapak-bapak yang dulunya waktu pacaran rajin sekali. Yang muda-muda, anak muda. Anak muda. Yang laki-laki rajin gereja. Modus. Ada anak muda yang waktu masih muda dia rajin gereja, jemput dia punya pacar. Sudah menikah, dia tidak pergi. Nanti pendeta datang tanya, Bapak, kenapa kasih tinggal istri pergi sendiri ke gereja? Kenapa kasih tinggal begitu? Dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah kami,
kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau ibu sudah pergi, itu sama dengan papa sudah pergi. Jadi saya bilang, oh jadi kalau ibu sudah makan sama dengan papa sudah makan. Memang terlalu betul. Jemaah, saya suka kasih tahu banyak orang pakai ini kalimat. Beberapa orang tidak setuju tapi saya buka kalimat. Saya bilang begini, masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tahu WC? Pernah pergi? Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Amin. Atau siapa di antara kita yang lihat ketua panitia mau ke WC gitu, kakak, yo kemana? WC, titip. Masing-masing akan mempertaruhkan sendiri. Ibu-ibu, kenapa datang ibadah jalan sendiri? Ini kadang-kadang pergi ke gereja dia jalan sendiri. Pendeta bilang, ibu cantik sekali ini hari, kenapa datang sendiri? Terus dia bilang, pendeta tahu sendiri. Sudah tahu suami begini, kenapa kawin dengan anak muda yang nona-nona, saya mau kasih tahu kamu, carilah laki-laki yang rajin ibadah. Dia akan membahagiakan kamu. Ajak dia ikut ibadah pemuda. Memang agak susah tapi ajak. Kasih tahu dia ibadah. Dia tidak mau kasih tahu ibadah. Dia tidak mau kasih tahu lagi ibadah. Nanti kalau dia tidak mau, baru kasih tahu dia ada kue. Kalau dia pergi ada kue di sini. Jangan percaya dia punya got sedikit di sini, nih, jangan percaya. Karena besok-besok bukan satu saja, nanti semua tidak ada rambut di sini. Nah, itu pertama. Harus saudara-saudara, anak sekolah minggu saja tahu orang hidup pergi ke gereja, orang mati tidak pergi gereja. Ini tema, kan saya tanya panitia mau apa dari ini tema? Bapak bicara sedikit soal ibadah. Ibadah ini. Pendeta-pendeta gemit dalam tradisi kami, kalau ada pemakaman, peti sudah di dalam lubang, mereka ucapkan kalimat ini. Kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Siapa di dalam Tuhan, siapa percaya kepada Tuhan akan hidup sekalipun sudah mati. Tetapi siapa yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, sekalipun ada hidup, sesungguhnya dia sudah di Tatelu ini hidup semua. Ini orang hidup semua. Itu serius untuk direnungkan. Kedua, anak sekolah minggu bilang gini, pendeta, orang hidup itu bisa makan, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Betul? Yakin? Memang betul. Tidak ada orang mati yang bisa makan. Atau siapa kita pakai keluarga yang sudah mati 3 hari terus dia bangun, dia bilang, tolong timbul sedikit. Itu tipis. Tapi saudara tahu apa yang saya bilang? Ada orang Kristen yang mengaku percaya Tuhan, orang tua di kampung ada susah, tidak pernah kirim beras 1 kilo, tidak pernah. Tapi orang tua mati dia pergi bawa babi besar, utang lagi. Di sini ada atau tidak? Wah, ada. Kenapa ada macam lengos? Ada. Orang tua masih hidup, rumah sudah miring-miring begini, tidak ada anak-anak bantu. Pas mati, dia punya kuburan pakai keramik. Baru gambar Tuhan Yesus lagi. Tulis Immanuel. Memang otak ini penting buat saya. Kalau tidak, kita rindu jadi tanah yang baik, kita hanya tanah di kulit. Orang tua masih hidup, beli kasih dia jas, kasih pakai jas. Ini orang tua masih hidup, kasih tinggal jalan hanya pakai yuken. Pas mati dia beli jas, untuk apa? Beli memang kasih dia sepatu, beli memang kasih dia sendal. Bayangkan kalau hidup tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal, dia jalan kan dia punya jari kaki terbuka semua begini. Waktu mati tiba-tiba anak-anak beli sepatu. Baru bilang pamali kalau tawar itu dia boleh tawar. Nah, sepatu mana mau masuk di jari kaki yang terbuka begini?
Akhirnya tidak bisa kasih pakai di sepatu, dorang taruh begini di samping peti, di samping DP kaki. Dulu sepatu posisi begini tidak beli, sepatu begini baru dia mau naik begini, naik ke surga. Memang percaya Tuhan mesti pakai otak, ini penting saudara. Ketiga, dia bilang begini, pendeta, orang hidup itu bisa bicara, bisa bohong. Tapi orang mati tidak bisa bicara, betul? Memang betul tidak ada orang mati bisa bicara. Kalau ada orang mati bisa bicara, pasti waktu kita buka di pepagian mau kasih mandi, buka-buka pas sampai di sini, wah! Tapi kan tidak bisa. Tapi sekeliling banyak tempat, ada banyak jemaat datang ke saya begini, pendeta, yo, tadi malam nenek ada datang. Jadi saya tanya, siapa nenek? Kita ke nenek. Tinggal di mana? Waktu itu tinggal di sini. Sekarang dia semua mati. Mati bisa ngomong atau tidak? Orang mati bisa ngomong atau tidak? Bisa atau tidak? Lalu yang tadi malam datang itu siapa nenek? Itu nenek siapa itu? Baru saya tanya, nenek datang kasih tahu apa? Nenek datang kasih tahu nomor token. Nenek gila begini saudara. Aduh saudara-saudara, percaya Tuhan itu pakai otak. Tidak kita rindu dari tanah yang baik, kita hanya tanah di pinggir jalan. Itu kita soal ini. Pendeta kalau khotbah begini, saudara tiba-tiba cicak bilang, betul. Kita percaya Tuhan atau percaya cicak? Tuhan atau cicak? Cicak atau Tuhan? Lalu kenapa bilang betul? Hanya kita percaya. Itu pertama, benih yang jatuh di tanah yang di pinggir jalan. Kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ini sedikit lebih baik. Kalau benih yang jatuh di tanah yang di pinggir jalan itu tidak mengerti sama sekali. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dia sudah mengerti tapi tidak pakai dalam hidup. Dia mendengar firman itu dengan gembira, dengan sukacita. Tapi ketika datang penganiayaan atau penindasan karena firman itu, orang itu sudah murtad. Dia tahu firman tapi tidak pakai. Yang ringan-ringan sama tanya kita. Jemaat. Kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Yakin? Betul-betul yakin? Kalau begitu saya mau tanya, siapa punya suami yang pagi-pagi tiap sarapan terus dia bilang, Ibu, terima kasih. Ada? Dah. Coba angkat tangan yang ada itu. Woi, mantap. Dua orang saya angkat tangan begini. Ini bapak-bapak, ini ibu buat sarapan tidak terima kasih. Tapi dia kalau pergi ke Manado makan di satu warung sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang janji itu mbak, yuk besok saya datang lagi ya. Bapak-bapak, coba sebentar pulang dari sini, ibu siap makan malam, coba dengan yakin sekali, coba bapak bilang, Ibu, terima kasih. Berani bapak omong begitu, pasti ibu pikiran sekali. Dia punya pikiran pasti untuk dua hal. Pertama pasti dia pikir begini, tidak tahu roh apa sebenarnya tiba-tiba dia baik begini. Atau jangan sampai yang kedua ibu pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Jadi tiba-tiba karena kita tidak terbiasa yang tahu ibu kita buat. Repot. Tanah yang di pinggir jalan tuh begitu, jemaat. Mengalah itu baik atau tidak? Yakin? Berarti mengalah itu baik, amin. Kalau begitu saya mau tanya, setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Suami atau istri? Istri atau suami? Suami atau istri? Mulai aku tolak, aku hela di situ. Tapi saya mau kasih tahu, suami istri sama-sama itu tahu bahwa mengalah itu baik. Tapi ketika bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam papa tidur di kebun dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, papa hadap kiri, mama hadap. Saling bicara atau tidak? Tahu juga. Bangun pagi ibu siap kopi tapi tidak piantar. Tidak piantar. Dia panggil anak-anak kecil terus dia bilang begini, kau antar kasih papa.
Papa terima kopi di ruang tamu, Papa bilang, Mama yang suruh. Terus ini anak dari ruang tamu datang, dia punya mama panggil bilang, tadi Papa bilang apa? Dengan istri saja tidak bicara, tapi aku mengasihi Engkau, Yesus. Mengasihi apa? Jemaat, ibadah itu penting atau tidak? Yakin? Saya pendeta jemaat juga melayani satu jemaat kecil di Kupang kira-kira 260 kata. Saudara, yang menarik itu pas ada syukuran. Kalau syukuran begitu, pendeta pergi ke sana waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Aduh, minta ampun ya. Minta maaf kan. Waktu ibadah orang pas makan banyak atau sedikit? Itu orang datang dari mana itu? Di sini juga begitu. Ada juga. Siapa punya suami coba? Kadang-kadang bikin kacau ini. Ibadah orang tidak ada. Waktu makan. Tapi di sini saya lihat ini ibadah orang banyak begini. Tepuk tangan dulu, beri kemuliaan bagi orang. Kadang-kadang tempat syukuran itu di samping rumah. Istri bilang, Papa, mari sudah. Dia bilang, ini ibadah. Kenapa mau pergi untuk apa? Ada orang yang pergi ke pesta itu khusus hanya bungkus makanan. Saudara-saudara, kita mati itu akan meninggalkan kesan. Pendeta Yandi kalau mati orang bilang, aduh itu pendeta yang kepala otak. Dia bisa orang tertawa sedikit. Kalau ada orang yang tepat waktu, aduh itu orang terlalu tepat waktu, itu orang baik sekali. Kalau itu orang murah senyum, dia bilang, yang mana? Yang suka senyum. Nah bayangkan kalau yang mati biasa bungkus nasi. Orang bilang apa coba? Orang bilang apa? Itu tante yang tukang bawa bungkus. Ya, itu karena tidak tadi. Jadi aduh kalau di sini ada. Siapa ke istri dong? Supaya ibadah baik-baik. Jemaat, apakah engkau mengasihi Tuhan? Kadang-kadang orang bikin ibadah syukur di rumah, undang pendeta. Pendeta pergi khotbah, terus pendeta bilang, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menyatakan syukur bersama-sama dengan keluarga di dalam doa syafaat. Pas kita mau berdoa ini, ibu-ibu semua baku ajak ke belakang. Terus sampai di belakang yang ketua dapur bilang ke ibu-ibu bilang, siap sudah. Yang kuat tadi suka panas, hanya kacang ready boleh. Di sini ada ibu-ibu yang biasa jadi kepala dapur. Ada. Di belakang itu ada. Ibadah ya ibadah. Coba ikut tadi. Doa itu berbicara dengan Tuhan. Amin. Yakin? Oke. Coba ikut gereja di Ebenezer. Terus pas waktu doa syafaat, Ibu Pendeta yang baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh tutup mata, separuh bilang, jadi keluar sendiri itu di sini ada juga. Saya lihat saudara mulai ragu-ragu untuk bilang. Lalu saudara ingin mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Itu dulu. Bukan karena tidak tahu, tapi tidak lakukan. Orang tanya saya. Dalam satu diskusi meneliti ilmu berkhotbah, orang tanya saya, Pendeta Yandi, yuk, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, engkau bermaksud khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang, khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis. Khotbah yang baik itu omong apa, buat begitu. Jangan omong lain. Ada orang yang bukan sekedar omong lain, buat lain. Ada yang lebih parah, pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua. Yang ada di sini tidak sinkron. Jadi bagaimana kita bisa jadi tanda yang baik? Kalau yang tahu kita tidak lakukan.
Kita belum bicara mengasihi, karena itu di poin paling terakhir yang saya bilang. Tapi yang tahu lakukan dulu. Banyak kali kita sudah tahu. Tapi untuk melakukan repot. Jadi kita rindu dari tanah yang baik. Kita hanya tanah yang di pinggir. Ketiga sekarang. Tanah yang penuh dengan semak duri. Memang kan tadi kasih tahu dengan sangat baik. Tanah yang penuh dengan semak duri adalah orang yang mendengar firman itu. Kalau yang tadi di pinggir jalan tidak mengerti. Yang berbatu-batu mengerti tapi tidak pakai. Yang di tanah yang penuh dengan semak duri, dia sudah mengerti, sudah coba pakai firman, tetapi kekhawatiran terlalu besar dalam hidup. Kekhawatiran itu membuat benih itu tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Kekhawatiran ini menarik. Kenapa? Beda antara khawatir dan takut. Tuhan selalu bilang, jangan khawatir, jangan khawatir. Kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Bedanya di mana kekhawatiran dan takut? Dengar. Takut itu kalau kita berhadapan di dalam sebuah persoalan. Contoh, kita jalan ada anjing jahat sudah mau gigit kita pakai kaki, terus kita bilang, nah, itu takut. Sementara ada di sini. Khawatir, kita tidak kemana-mana, hanya di rumah tapi membayangkan anjing jahat. Itu khawatir. Nah, saudara, Tuhan bilang begini, jangan takut. Bukan kehilangan rasa takut. Tapi jangan takut, yang dimaksudkan adalah kamu akan bersama-sama dengan aku melewati persoalan ini. Jangan takut. Saudara, kalau kita bawa orang tua dari kampung, bawa ke Mantos, sampai sana ada itu tangga berjalan, dia nama apa dulu yang tangga berjalan? Nah, terus kita bilang begini, tante naik. Waktu dia tidak mau naik, kita pakai cara apa? Pertama kan kasih contoh. Begini, dia tetap tidak mau. Lalu kalau dia tidak mau, apa yang kita buat? Pegang di tangan, tarik kasih. Pas lagi, kan tidak apa-apa kan? Terus iya, nah, kamu belanja tante putar-putar sendiri. Bukan kehilangan rasa takut. Tuhan tidak menjanjikan lautan tenang, tidak. Bukan laut kalau tidak ada gelombang, bukan. Laut yang tidak ada gelombang itu dia bernama apa? Aqua, yang tidak ada gelombang. Yang laut ada gelombang. Tuhan menjanjikan berikan kekuatan ketika kamu ada di tengah-tengah persoalan. Kalau orang hanya khawatir, bisa. Kenapa? Satu, kekhawatiran itu membuat orang hidup menurut apa yang orang lain pikirkan, bukan apa yang Tuhan pikirkan. Kadang-kadang kita buat sesuatu ini karena orang lain. CD, di sini ada CD juga. Tagal orang lain punya rumah tangga bikin pesta, kita juga perasaan ini orang pesta itu pesta, masa kita tidak pesta. Akhirnya pinjam koperasi. Atau di sini juga kenal petugas koperasi. Atau pinjol. Hanya karena hidup menurut apa yang orang lain pikirkan dan bukan apa yang Tuhan pikirkan. Ada satu bapak dengan dia punya anak beli kuda di pasar. Senang-senang tarik ini kuda lewat satu kampung. Orang kampung lihat bilang begini, itu bapak dengan dia punya anak bodoh sekali. Kenapa? Masa ada kuda mereka jalan kaki? Betul. Papa naik, saya jalan kaki. Sampai di kampung sebelah, orang kampung yang lihat bilang begini, itu orang tua tidak ada perasaan. Betul. Kenapa? Masa dia duduk enak-enak di kuda, suruh anak jalan kaki? Betul. Anak, kau naik, papa jalan kaki. Sampai kampung sebelah, orang kampung yang lihat, orang kampung bilang, itu anak, itu dia tidak tahu hormat orang tua. Kenapa? Masa dia naik kuda baru suruh dia pun papa jalan kaki? Betul. Papa, kita naik sama-sama. Orang dua naik sama-sama ini kuda, sampai kampung sebelah, orang kampung bilang begini, itu papa dan dia punya anak punya hati kasih rumah. Cek, kenapa? Masa kuda sudah capek begitu, orang dua masih naik lagi di atas kuda. Oh betul, papa, ini kuda sudah capek. Jadi orang dua turun pikul saja. Waktu orang dua pikul ini kuda sampai di kampung sebelah, orang kampung tidak bicara lagi. Orang hanya baku korek, lihat orang gila. Karena hanya hidup ikut apa yang orang lain pikirkan, bukan apa yang Tuhan pikirkan. Lama-lama orang lain yang beli kulkas, kita yang kedinginan di rumah. Lama-lama kita beku gara-gara itu. Orang lain yang beli motor, kita yang tidak tidur di rumah.
Bilang istri, mama cek dulu. Cek apa? Tidak tahu orang kredit cash. Orang punya urusan. Kenapa kita sibuk begitu? Kekhawatiran itu bisa buat kita hidup menurut apa yang orang lain pikirkan. Kedua, kekhawatiran itu bisa membuat kita ini apa ya? Lupa janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Saudara tidak tahu ini lagu? Lalu kenapa suruh saya solo? 3, 4. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yang apa? Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji Tuhan seperti matahari pagi, amin. Selalu datang setiap waktu, amin. Seperti air yang mengalir, amin. Terus satu saat Tuhan bilang begini, berilah 1/10 dari hasil pertamamu dan ujilah aku. Lihatlah, bejana pemerahanmu akan berlimpah-limpah dengan buah anggurnya. Begitu janji Tuhan itu betul. Amin. Saudara percaya pada janji itu? Mari kita uji. Kalau 10.000 per puluhan berapa? 1.000. Kasih ke tidak? Kasih kok hanya 1.000. Tuhan kasih naik 100.000 per puluhan. Per bulan 10.000 masih kasih? Kasih hanya 10.000 kacang itu. Tuhan kasih naik 1 juta per puluhan. 100.000 masih kasih? Kasih hanya 1 lembar, bila perlu dia pegang di ujung saja begini. Pakai batuk lagi. Terus Tuhan kasih naik 10 juta per puluhan berapa? Waktu per puluhan 1 juta masih kasih? Kasih? Kenapa mulai beda pendapat? Saudara lihat waktu perpuluhan makin besar orang makin khawatir kan? Ambil 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan, dia lihat ulang-ulang begini, dia lihat ulang-ulang. Terus dia bilang begini, Tuhan juga mengerti. Kekhawatiran makin besar yang Tuhan kasih kita tambah khawatir. Ini repot kita hidup ini. Mau jadi tanah yang baik. Kekhawatiran. Sudah 2, kekhawatiran membuat kita hidup menurut yang orang lain pikirkan, bukan Tuhan pikirkan. Kekhawatiran membuat kita lupa janji Tuhan. Tapi yang ketiga menarik. Kekhawatiran membuat kita tipu. Jemaat. Ya. Tipu boleh atau tidak? Tidak. Boleh atau tidak? Tidak. Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Apa? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Karena satu tipu melahirkan tipu baru. Pak, kenapa tidak ke gereja? Perasaan dengan pendeta tanya, dia bilang, saya sakit pendeta. Ketemu dia ke istri, kita bilang Bapak ada sakit. Istri tidak tahu, istri bilang tidak apa itu dia. Kita ketemu, kita bilang Bapak, Ibu bilang Bapak tidak sakit. Terus dia bilang, saya bertanya, saya sakit tapi belum kasih tahu Ibu. Kedua, Alkitab bilang bapa dari segala penipu ialah iblis. Ialah iblis. Jadi pada waktu tipu, kita bapa punya nama pendeta. Kami di Taptelu ini kami tidak pernah tipu. Kami ini hanya pakai 2 kata, sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak ke gereja? Sebenarnya saya pergi, Pak. Tapi maksud tapi itu dia tidak pergi. Kenapa tidak terima jadi Persus? Sebenarnya saya terima. Tapi. Jadi sebentar pulang dari sini, kalau ketemu jemaat yang tidak datang ikut ini ibadah, terus kita bilang, kenapa tidak ikut ibadah? Sudah. Saya sudah tahu kau punya maksud, tidak usah ngomong lagi. Jemaat. Ada satu anak kecil baru belajar bicara, baru belajar ngomong. Dia bapak kepala desa. Anak umur 1,5 tahun. Tapi anak tiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia punya papa yang kasih kencing.
Dia punya papa pikir saya pejabat baik-baik ini baru anak kecil suruh saya kasih kencing lagi. Akhirnya dia ajar dia punya anak, dia bilang begini. Nah, kalau kamu mau kencing, kasih tahu yang kamu mau menyanyi. Itu jurus berhasil. Setiap kali ini anak mau kencing dia datang dan bilang, papa, yung ada mau menyanyi. Papa sengaja putar-putar keluar kasih kencing dia selesai. Satu saat dia punya papa mama berangkat ke Jakarta. Titip ini anak di DP om. Tengah malam ini anak mau kencing dia kasih bangun. Om, yo, ada mau menyanyi. Punya om karena tidak tahu dia bawa ambil. Jangan. Itu tengah malam jangan. Ini anak dia bilang om, kenapa? Ada mau menyanyi. Dia bawa bilang tidur nanti itu orang tua di sebelah mana tidur. Ini anak sudah tidak tahan dia bilang om. Ya, ada so tidak bisa, ada harus menyanyi. Dia ini om sudah kasihan, ini om bilang sudah nak. Kalau begitu adik menyanyi pelan-pelan di om telinga. Ini anak bangun dia tinggi dia punya om punya telinga. Sekarang saya mau tanya siapa yang salah? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Bapak atau om? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan. Berani yang kau rubah sedikit. Menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit. Kan kasihan itu om telinga kan. Kekhawatiran ini bisa buat kita tipu-tipu ini. Yang keempat itu tetapi tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena mengerti itu dia berbuah. Mengerti dalam Alkitab itu punya dua makna. Tahu dan melakukan. Tahu dan dia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Sekarang saudara sudah bisa hitung, saudara ada di posisi tanah yang mana. Baru kita bicara tentang ibadah sekarang. Ibadah itu ada dua, saudara. Satu namanya ibadah liturgis. Ibadah liturgis itu macam begini, macam ibadah hari Minggu, macam ibadah di kolom-kolom, macam ibadah kategorial, ada PKI, ada apa itu ibadah liturgis namanya. Tapi yang kedua, ibadah raya kehidupan. Banyak orang bisa sukses di ibadah liturgis, tapi gagal di ibadah kehidupan. Di ibadah liturgis dia bicara tentang kasih. Hendaklah kamu saling mengasihi. Tapi dia istri pemata bengkak tiap hari. Dia pukul istri tiap hari. Di sini ada suami pukul istri. Ibu jangan terlalu jujur. Atau saya balik pertanyaannya, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang sama. Jemaah. Ada satu waktu ketika Paulus nasihat jemaat di Tesalonika tentang berdoa kerja. Dia mau pisahkan dalam 4 kelompok. Pertama, ada orang yang kerjanya kuat sekali, tapi doanya lemah sekali. Kerja kuat, tapi doa lemah. Orang yang kerja kuat, tapi doa lemah itu orang itu sibuk sekali. Kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar. Separuh masih ganti pakaian dinas, dia tidak ganti. Orang begitu jangan coba-coba panggil ikut ibadah. Pak, ikut ibadah. Tidak bisa. Kenapa? Saya sibuk. Itu kalau omong sibuk itu macam derajat naik sedikit. Saya sibuk. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, dia tahu cara menjadi kaya tapi tidak tahu cara menjadi bahagia. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, dia tahu cara bagaimana mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menikmati. Saya suka bilang di mana-mana, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telepon, pendeta, yo, saya di Surabaya, enak kok pesir-pesir, tidak pendeta. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Saya dapat rujukan dulu berdiri di sana.
Kerja, aduh, susah sekali itu orang itu. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, jangan coba-coba kita suruh dia doa makan. Jangan coba-coba. Pak, sebentar Pak, doa makan kau sembarang sih. Cerewet sekali, paling cerewet di satu tertentu dia paling cerewet, tapi paling takut doa makan. Ada begitu di sini. Bahkan kita ajak ikut ibadah kaum bapak ya, dia bilang, saya pergi tapi jangan suruh saya doa ya. Ada begitu di sini. Ibu-ibu mesti jujur, siapa suami yang begitu? Bajunya Anda. Dia tahu menjadi kaya tapi tidak tahu menjadi bahagia. Lantas bagaimana kalau saudara kumpul uang banyak-banyak, saudara kerja di tambang emas, saudara mati nanti itu emas mau pisah. Kesuksesan itu ada dua. Satu kesuksesan yang tampak, yang kelihatan, bisa direkayasa, bisa diraba. Dulu miskin, sekarang kaya. Dulu rumah tidak ada, sekarang sudah rumah bagus. Dulu jalan kaki, sekarang naik mobil, Grab. Kita anggap itu sukses, tapi kesuksesan itu bisa direkayasa. Kesuksesan yang kedua, kesuksesan spiritual, kesuksesan batinia, di mana di sini ada kejujuran. Saudara bisa tipu semua orang, tapi tidak bisa tipu diri sendiri. Di sini ada pengakuan dosa. Di sini benteng paling terakhir, di mana kita berhadapan dengan godaan demi godaan itu di sini. Mari kita jujur. Waktu, tenaga, uang, kesempatan lebih banyak kita pakai untuk apa? Sukses yang tampak atau yang tidak tampak? Yang kelihatan. Padahal semua yang kelihatan akan selesai. Yang mengiringi kita dalam perjalanan pada kekekalan adalah kesuksesan spiritual. Beredar di grup-grup WA, aku bilang begini. Pada akhirnya semua yang materi akan nol. Umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik tidak penting lagi, tidak penting lagi. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedah, tidak bisa. Kalau orang datang tanya, ibu umur berapa sekarang? Kalau ibu baru umur 30 tahun, 20 tahun macam ini anak mana dong? Itu cantik-cantik, itu kinclong sampai ini. 50 meleleh ini. Saya SMA sebut teman satu, dia tato Guns N' Roses punya lambang yang orang pangku kaki ada begini. Wih gagah, tinta bagus, kulit bagus, kontras bagus, mantap. SMA 17 tahun. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit, kita pergi saja sedih itu karena itu tato itu bukan seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah. Mau perawatan bagaimana? Orang kalau datang dia, ibu umur berapa? Terus dia bilang 50. Terus yang tanya bilang 50 macam 35. Jangan percaya, Masa 35 sama dengan 50? Nah yang 15 di mana? Jangan percaya. Kalau ibu jalan dengan ibu punya anak perempuan, terus orang tanya, yang ini siapa? Yang ini siapa sayang? Ini siapa? Ini saya anak nona yang pertama. Anak perempuan macam kakak adik. Jangan percaya. Masa mama dengan anak macam kakak adik? Mama dengan anak kalau macam kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak perempuan punya muka terlalu tua, makanya dia punya mama itu beda tipis. Atau kemungkinan yang kedua, dia punya mama itu menikah terlalu muda, makanya umur 6 tahun suka kawin, makanya dia jangan mau karmana tetap umur 50 tahun, umur 60 tahun. Ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Posko pensiun rata-rata ASN, TNI, Polri, perusahaan kan pensiun umur 60 kan. Waktu kita masih aktif itu yang kita datang orang siap laksanakan aktif. So pensiun mau pergi terima di tas pensiun, anak kecil yang baru honor lihat kita bilang, tua, Pak tua aman. Wih, hati sakit betul. Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja.
apalagi rumah tingkat. Kosong pakai tongkat, mau naik lantai 2 dan lagi bisa lagi. Selesai. Umur 80 tahun, kalau saudara sampai umur 80 tahun, Tuhan izinkan umur panjang, bahkan kaya atau miskin pun tidak penting lagi. Tidak penting lagi. Tidak mungkin lagi ame rage 2 lidi makan diri dahulu. Kolesterol, jantung, diabetes, asam urat, gigi tidak ada. Orang lain masih punya, kita tidak punya, kita macam mall, mall-mall begini dia pemanis, apa lagi? Paling-paling kumpul cucu lari-lari begini, cucu lari-lari, terus cucu yang paling besar bilang, Opa mau makan apa biar kakak ambil? Opa bilang, jangan. Opa makan pinus. Paling hanya begitu. Semua yang materi itu akan selesai. Lalu kalau kita pun kehidupan hanya mengejar materi, apa yang kau mengasih? Saudara tahu, ini konteks di samping pinggir Danau Galilea. Ketika ikan-ikan ada di situ, semua sudah tersiapkan. Datanglah Petrus ketika dia sedikit kecewa dan dia kembali ke tempat untuk ini mengair, tangkap ikan di sana. Dia keluar, aduh Tuhan pulihkan dia dengan pertanyaan ini. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini semua? Lebih dari ini ikan-ikan? Lebih dari ini tikus? Apa yang kau kasih lebih dari ini? Kenapa sampai tikus saudara biar batu-batu? Itu konteksnya begitu. Nah kalau yang kita kejar hanya materi, ini suami-suami dong juga begitu. Saya khotbah tentang unsur buah roh. Saya bilang salah satu unsur buah roh itu adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu terdiri dari 2 kata, lemah dan. Saya bilang banyak kami suami ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Nanti ketika dia so lemah baru dia mengerti kelembutan. Ini ketawa apa? Maksud saya begini dengar dulu. Maksud saya begini, kalau dia selemah dia mengerti kelembutan. Artinya begini, kalau so sakit so mau mati juga tiba-tiba dia lembut, dia bilang, Mama, Tuhan Yesus baik, Tuhan sayang Mama. Itu kalau masih kuat. Kalau dia tidak sakit ada kuat-kuat, istri bilang, Papa, berhenti sudah. Ingat umur, berhenti minum. Tidak, paling-paling mati. Tidak Papa so mati supaya kasihan istri kan, deh anak-anak. Baru petugas operasi datang. Siapa yang mau tanggung jawab itu? Itu kerja kuat doa lemah. Sudah tolong tuh. Itu pertama. Kerja kuat, doa. Yang kedua, kebalikan dari itu, doa kuat, kerja. Orang yang doa kuat, kerja lemah itu segala sesuatu dia berdoa saja. Bangun pagi-pagi istri mau masak, dia bilang, Mama, enggak usah masak, cukup kita doa. Mantap. Hujan datang ini, seng-seng sudah bocor semua, sudah menetes. Anak-anak mau tutup, dia bilang, tidak usah. Ini berdoa, tidak usah tutup. Asal berdoa. Jemaat. Orang yang doa kuat, kerja lemah, hanya berharap pada mujizat. Mujizat itu ada, tapi saya tidak sarankan saudara bersandar pada itu. Mujizat itu areanya Tuhan. Yang bagian kita kerjakan. Satu saat iblis bilang begini, lihat Yesus lapar, iblis bilang begini, Yesus, kalau benar engkau Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah atau tidak? Tapi dia bisa rubah atau tidak? Bisa. Tapi dia tidak rubah. Pertama, dia tidak mau ikut perintah iblis. Tapi yang kedua, masa mau makan roti saja pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat, tiap hari di toko roti itu mujizat terus. Mujizat roti, tawar lah roti, apa-apa. Dia mau kita berproses. Jemaat. Ya. Dulu ada satu binatang, dia punya nama ayam. Sekarang dua aja toh.
Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang tadinya hanya ayam berubah menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Akhirnya bikin kita manusia yang bingung. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Itu pusing lah. Tapi dia punya beda jelas. Ada yang piara ayam kampung di rumah, ada yang piara ayam kampung di rumah ada. Yang 2 ekor ada. Yang lebih dari 5 ada. Ada ikan. Saudara lihat itu ayam kampung. Pelihara 1,5 tahun, masih kecil. Tapi dia pedaging enak atau tidak? Kalau betina bertelur atau tidak? Kalau dijual lebih mahal atau tidak? Karena dia mengerti proses. Beda dengan ayam potong kan? Ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan saja dia punya mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung kecil begini. Tapi itu ayam itu mama-mama pulang dari pasar ikat salah di motor dia pakai kaki patah. Anak-anak gas-gas motor di samping kandang, besok itu ayam mati. Karena tidak tahu proses. Karena itu berdoa. Ora et labora, apa artinya? Oh itu dia penilai hanya 75. Kalau saya tanya, ora et labora artinya berdoa. 75. Oh yang 100? Yang 100, ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Jangan balik, doanya yang keras-keras sampai kehilangan tenaga kerja untuk begini-begini mau berhasil. Tuhan memberi makan kepada burung pipit, tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkar. Itu burung mesti keluar dari sarang, cari di ladang-ladang. Resiko dia kena apa itu? Kenapa itu? Di sini ada biasa begitu di burung-burung. Ketiga, kalau pertama kerja kuat doa lemah, yang kedua doa kuat kerja lemah, yang ketiga ada orang yang kerja lemah doa juga. Orang yang kerja dan doa lemah itu sesungguhnya dia tidak ada lagi di dunia. Karena siapapun yang ada di dunia dia tahu ada hal yang perlu dia kerjakan, ada hal yang perlu dia doakan. Ya, saudara, orang yang kerja lemah, doa lemah, dia biasa ucap ini kalimat. Pendeta, hidup itu mengalir saja. Pernah dengar itu kalimat? Saudara setuju dengan itu kalimat? Kalau saya tidak setuju, saya tidak setuju. Mengalir itu dia pakai prinsip air, bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah kalau misalnya dia mengalir menuju lubang WC, saudara mau bilang mengalir? Hidup ini kita yang tentukan. Dalam satu hari, seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1.500 kali keputusan yang berkonsekuensi ke masa depan. Contoh, bangun tidur, mau langsung turun atau tarik tambah kain panas, itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto, itu juga keputusan. Itu punya konsekuensi ke masa depan. Kenapa pendeta Yandi berkhotbah hari ini di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun lalu untuk sekolah teologi. Makanya. Kenapa saudara menikah dengan istri ini, suami ini? Karena saudara pernah ambil keputusan kan? Atau siapa di antara kita bilang, Pak Pendeta, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidur-tidur begini buka mata dia di sebelah itu. Hidup ini kita tentukan. Jadi bila mengalir itu hanya Roh Kudus yang mengalir. Mengalir kuasa Rohku, itu baru boleh. Hidup tentukan. Ya, saudara tahu, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidup. Orang tua dulu bilang, satu waktu yang sama kamu bunuh rusa 2 ekor sekaligus, dua tidak dapat. Harus ambil keputusan. Bagi seorang perempuan dewasa umur 25 tahun baru menikah, ada 2 laki-laki suka dengan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa tiap malam dia hanya bilang ini. Lama-lama tidak kawin itu. Keputusan. Ada. Termasuk tidak pilih dua-dua, itu juga keputusan.
Bukan ini baik tapi apa? Ya, ini jemaat. Ya. Masak Indomie, masak super mie cepat atau lama? Teorinya cepat, kalau tidak ambil keputusan dia jadi lama. Kalau saya punya istri, saya bilang, "Ma, saya mau makan super mie." Terus ibu ke belakang 2-3 menit tidak tanya, "Mie goreng apa mie kuah?" Terus saya bilang, mie kuah. Dia di belakang 2-3 menit tidak tanya, "Kuah banyak atau sedikit?" Taruh saja banyak sayang. Dia ke belakang 2-3 menit tidak tanya lagi, "Pakai telur atau tidak?" Polo, taruh. Dia di belakang 2-3 menit tidak tanya lagi, "Pakai sayur atau tidak?" Lama-lama kita tidak makan. Hanya baku tanya. Harus ambil keputusan. Orang yang tidak ambil keputusan, hidupnya akan membanding-bandingkan. Dia tidak mensyukuri apa yang ada hari ini. Dia sibuk dengan orang lain punya. Ambil keputusan sedikit. Bayangkan, saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu senang kalau suami banding ibu-ibu dengan ibu-ibu lain. Sebentar pula dari sini terus suami bilang, "Ibu, sayang, ya kenapa tidak sama dengan ibu di sebelah?" Ini lu tinggal ke sebelah. Keputusan menjadi pendidik tidak bisa doa lemah. Tambah dengan kerja lemah tidak bisa. Kedua, orang yang kerja lemah, doa lemah itu dia hidup hanya menghayal saja. Kalau saya jadi camat, suruh dia diam. Hidup ini bukan hayalan, hidup ini sesuatu yang dijalani. Tidak bisa hanya dihayali dan dihayalkan, tidak bisa hanya disesali, ditangi, tidak, dijalani. Saudara, ini penting kenapa? Saya tanya anak-anak muda. Anak muda, kalau kamu dapat uang 1 miliar hari ini, kira-kira saudara buat apa? Dia bilang 1 miliar. Kasih orang miskin atau tidak? Kasih. Berapa? 100 juta. Naik sedikit boleh? Ya, berapa? 150. Aduh. Saya bilang, pemerintah kalau dapat 1 miliar, semuanya saya kasih orang susah, semua saya kasih. Nanti pendeta dapat apa? Nanti baru menghayal lagi, toh. Kamu ini baru menghayal saja sudah sekikir begini. Ini baru menghayal, tidak ada apa-apa ini sudah sekikir. Kapan mau jadi orang kaya? Nggak kasih sama sekali ini. Oke. Kerja lemah, doa lemah. Yang terakhir, ini kelompok yang paling ideal. Kerja kuat, doa juga kuat. Orang yang kerja kuat, doa kuat, dia tahu kapan harus bekerja, kapan berhenti bekerja, kapan menikmati hasil pekerjaan, kapan bersama-sama dengan keluarga, kapan dia mesti berdiam diri dan membiarkan Tuhan yang bekerja. Dan dia tidak bisa melakukan itu. Mesti diam diri. Itu terkoneksi antara apa yang kita imani, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Terkoneksi. Mati hidup Tuhan yang atur, amin. Nah, itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Yo, sudah apa belum? Belum. Kasih tahu. Otak. Mati hidup Tuhan yang atur. Jadi otak kau tolong kasih tahu kau kaki. Supaya kalau ada trek lari kencang ikut jalan raya, kaki jangan lompat ke tengah jalan. Mati nanti. Terkoneksi kan? Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Itu soal iman. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Itu soal iman. Koma. Tapi yang antar itu anak dong pergi ke sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua kan? Atau siapa di antara kita yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, "Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan, tolong jemput anak-anak." Tuhan yang jemput, pulang kita menangis. Jadi bagian kita maksimalkan. Saudara tahu, ada persoalan sekarang, apakah engkau mengasihi aku atau tidak dalam kaitan dengan tanggung jawab kerja dan ibadah kita. Tadi saya bilang, ibadah liturgis dan ibadah raya kehidupan. Saya mulai dari ini. Kita punya tradisi doa makan. Ini tidak tahu siapa yang ada, tapi ada 1-2 masalah di sini. Orang yang berdoa makan suka mengucapkan 3 kalimat ini. 1, Tuhan, terima kasih untuk berkat ini. Terima kasih.
Kedua dia bilang begini, Tuhan, berkatilah mereka yang telah menyiapkannya bagi kami. Mantap. Nah, ketiga dia bersoal, Tuhan, berkatilah orang-orang yang susah makan. Pendeta di Pusol, di mana kalau berdoa ke seorang susah makan? Saudara lihat ini. Kita berhadapan dengan makanan satu meja besar. Terus kita berdoa, Tuhan, tolong urus orang susah. Karena saya mau makan Tuhan tolong urus orang susah karena saya mau makan kasih habis ini semua di atas meja. Mestinya setiap kali tambah nasi itu doa baru. Di piring pertama berdoa, Tuhan, terima kasih. Masuk piring kedua, lihat lama-lama itu nasi, terus berdoa, Tuhan, sebenarnya ini orang susah punya, tapi saya ambil kok saya makan. Ini so tambah 3 kali, pulang masih bungkus lagi, tapi berdoa, Tuhan urus orang miskin. Tidak sinkron antara apa yang kita ucapkan dan yang kita lakukan. Jangan nyembuh sendiri. Di setiap berkat yang Tuhan kasih itu ada orang lain punya. Berdoalah, Tuhan berkati itu orang yang susah makan, tapi pakai saya sebagai saluran berkat atas mereka. Itu ibadah. Kalau tidak, saudara-saudara, jam 3 sore orang ada tidur enak-enak, kita udah pakai jaket training, lari keliling, kita putar satu dunia, tidak akan turun itu barang. Lupa bagi-bagi berkat sedikit dulu. Kedua, saudara tahu, kadang-kadang tidak ada hubungan antara hari Minggu dan hari Senin. Ini kalimat serius ini tentang ibadah. Hari Minggu kita bisa beribadah ngeri sampai menangis, sampai jatuh, sampai bangun. Itu Minggu. Senin kita gila sampai Sabtu. Minggu datang lagi. Yes, Minggu. Orang ibadah tuh harus ada koneksi antara hari Minggu dan hari Senin. Harus. Saudara pernah dengar kalimat, kok tidak orang bilang begini, kamu pergi gereja tiap hari tapi sama saja. Pernah dengar itu kan? Atau sendiri omong? Sendiri omong. Sekarang saya mau bilang pada saudara, supaya ibadahmu menjadi baik. Anda sekolah Minggu? Masih hidup? Kita menyanyi dong ini lagu. Baca kitab suci. Sambil tepuk tangan. Doa. Baca kitab suci. Kalau mau apa? Kalau mau apa? Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Oke. Nanti kita omongin itu, tapi saya mulai dulu. Yang sudah baca kasih habis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu boleh angkat tangan. Ya, terima kasih, puji Tuhan, turun tangan. Mungkin 0,1% dari kita yang hadir. Banyak yang tidak baca kasih habis. Saya mau kasih saudara, yang so baca kasih habis saja belum tentu ngerti. Yang so baca kasih habis belum tentu. Apalagi saya pendeta jemaat, kadang-kadang saya pergi ke jemaat punya rumah, saya tidak bawa Alkitab. Sampai baru saya bilang, Bapak, ambil dulu Alkitab. Dia pergi di belakang, lama baru dia datang. Yang menarik adalah di Alkitab ada tulisan, dia Famanobe, tapi Alkitab tulis Manopo. Ini pasti dia pinjam di sebelah. Di sini ada begitu. Alkitab tidak ada di rumah, tapi oto ada. Kalau Alkitab tidak ada, tapi oto ada, itu hanya 2 kemungkinan. Pertama, Alkitab lebih mahal dari oto. Atau yang kedua, barangkali dia sudah hafal kas habis Alkitab. Dari mobil lebih kenapa? Tinggal kasih Kejadian 3 ayat 7. Nah, dia tinggal ngomong. Yang so baca kas habis saja belum tentu mengerti. Jemaat. Ya. Alkitab ini tebal begini. Tapi kalau kita satu hari baca 4 pasal sampai 8 pasal, 4 sampai 8, cukup 4 bulan kita so baca kas habis satu Alkitab. 4 bulan. Sekarang saya mau tanya, 2 minggu itu cepat atau lambat? 2 minggu cepat atau lambat? Kalau pacaran 2 minggu cepat atau lambat?
Cepat. Kalau tahan lapar 2 minggu cepat atau lambat? Lama. Jadi yang benar 2 minggu termasuk cepat atau lambat? 4 bulan. 4 bulan cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Kalau kita punya umur hanya 4 bulan cepat atau? Cepat. Kalau perut sakit 4 bulan cepat atau lambat? Lama. Jadi yang benar 4 bulan termasuk cepat atau lambat? Ya tergantung. Kalau 2 minggu 4 bulan diisi dengan cinta, perhatian, kasih sayang, hari-hari hidup terasa terlalu cepat. Mesti pakai cinta. Tapi kalau kita isi dengan iri hati, kebencian, kedengkian, banyak orang mau baca Alkitab susah. Dia susah semangat mau baca Alkitab. Pas baik malam hari ini kita membaca bersama-sama dari Keluaran pasal 20 ayat 1. Tapi kalau orang nonton Ikatan Cinta, di sini ada ibu-ibu yang ikatan cinta, yang dia terikat mati dengan itu ikatan cinta itu. Suara hati istri, drama Korea, itu dia ikut menangis sampai pagi. Tapi butuh cinta di situ. Kalau bisa baca, butuh cinta. Kalau dia tidak bisa, coba yang suami-suami itu coba ajak istri anak ibadah dulu. Malam-malam mau tidur ibadah, bangun pagi ibadah. Tapi tantangannya ada. Hari pertama mungkin baik, hari kedua baik, hari ketiga baik, hari keempat suami bilang mama, coba mama dengan anak-anak papa berpinggangkan apa kali. Hari kelima mama bilang coba lepas anak-anak sendiri. Hari keenam bubar itu ibadah. Dia butuh komitmen yang lebih sedikit dengan cinta. Dengan cinta. Jemaat. Ya. Alkitab itu seperti cermin. Tahu cermin? Tahu. Cermin ini kan kita pergi begini, lihat begini terus. Aduh. Makin banyak bercermin, makin rapi kita pergi hidup kan? Atau sampai yang waktu bercermin begini, dia pergi lihat ada kotoran di hidung, dia bilang, kagak. Dia begitu. Makin bercermin, makin berisi kita hidup kan? Tapi hati-hati, sama-sama pakai kaca, tapi satu nama cermin, satu dia pun nama kaca spion. Kalau cermin lebih banyak lihat siapa? Kalau kaca spion lebih banyak lihat? Kita di sini lebih banyak pakai cermin atau kaca spion? Orang kaca spion itu kan dia begini. Jangan sampai sebentar pendeta yang di khotbah habis, ada yang datang bilang, Pak, khotbah tadi pas dengan dia. Tapi engkau tidak pas dengan saya firman datang dia serong dia lah. Baca kitab itu juga tiap hari. Amin kok. Makin dekat Tuhan kepada walaupun saliblah Oke, tidak usah lagi. Ada yang dia bukan karena menghayat, tidak tahu kata-kata. Tapi dia bikin seperti rohani. Ini kita beribadah begini. Lagu rohani dia tidak tahu, tapi lagu yang jambale ke masalah, jambale ke hafal dia. Anak-anak muda lagi menyanyi, Tuhan kasih. Iya. Lagu rohani tidak tahu. Anak muda. Kami yang tua-tua ini, kami punya lagu dulu itu dia ajar kita realistis sekali. Gereja tua. Masihkah kau ingat waktu itu ibadah pemuda kita baku angkat, baku lihat lama-lama suka. Bukan ke kamu punya, kamu berbohong. Iya. Orang itu bisa percaya. Kamu lukai. Coba kau pikir di mana ada cinta seperti
Memang tidak ada kamu sampai bikin dari. Dia punya lanjutan lebih parah. Kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain. Itu gila. Orang dengan orang lain kamu setia yuk. Makanya menyanyi kuda di jalan mulia. Iya, namanya ibadah tuh. Ibadah tuh mengiringi kita pulang. Anak muda, kamu jangan buru-buru menikah. Jangan buru-buru menikah. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu dulu. Kamu punya tugas itu Sherlock. Anak muda, saya mau kasih tahu kamu, pacaran dan menikah itu dua hal yang beda. Nanti kita bicara tentang ibadahnya itu di mana. Waktu masih pacaran, apalagi bulan Februari, yang laki-laki bisa bawa bunga sembunyi di belakang sambil berlutut dengan mesra sekali, dia akan bilang I love you. Itu pacaran. Sunika 5 tahun paling-paling dia pulang bawa bunga pepaya. Dia pulang di situ kalau dia bilang kau tumis lu makan, kita akan makan. Waktu masih pacaran, ada muda? Masih pacaran, itu perempuan berani terangkut sedikit di batu, laki-laki bisa marah batu. Kau bikin sapu ayam. Pacaran. Sudah nikah jalan sama-sama. Dan perempuan berani terangkut di batu, dia bilang, kau mata taruh di mana? Dasar turunan tangan. Anak muda? Masih pacaran itu perempuan baru jatuh, laki-laki sudah tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong, non. Jatuh, motor. Pacaran. Sudah nikah naik motor sama-sama, tabrak kambing hitam tadi. Jatuh, laki-laki ambil motor, tidak ambil perempuan. Yang istri protes, papa kenapa ambil motor tidak ambil saya? Sayang minta maaf, mama solunas tapi motor tidak karena itu nikmat. Anak muda, yang DP nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua tuh DP madu suhab. Itu tinggal DP lebar. Susah betul-betul. Jemaat. Supaya ada dong urus ibadah baik-baik toh. Tuhan mau mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Gambarannya toh. Siapakah dia yang muncul di padang gurun di yang bersandar pada kekasihnya? Itu kata Salomo di kitab Kidung Agung. Siapa dia yang muncul di padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? 40 tahun bangsa ini berjalan di padang gurun seperti mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, dan mempelai perempuan taruh kepala di pundak, di bahu, di dada dia pun. Yang baru menikah tidak usah renungkan, kamu tidak usah. Yang ibu-ibu saya mau tanya, yang sudah menikah, rasa apa kalau waktu taruh kepala di suami pun dada? Rasa apa? Aman, nyaman, terlindungi. Baru kita bisa menyanyi, berada di pelukan. Iya, taruh kepala di situ mantap. Walaupun dia berada datar saja. Sulata lagi baru putih-putih lagi. Tapi bahagia. Padang gurun itu panas. Tidak ada air. Ada badai padang, ada ular kobra, ada kalajengking. Tapi seperti seorang mempelai perempuan menaruh kepala pada pundak kekasih. Tuhan jaga bangsa itu. Panggil mereka beribadah kan keluar. Jaga bangsa itu, saudara. Waktu lapar Tuhan kasih makan, waktu haus Tuhan kasih minum. Malam-malam Tuhan jadi tiang api, siang Tuhan jadi tiang awan. Alkitab mencatat lebih. Pakaian mereka tidak ganti puluhan tahun. Coba kita pun jangan ganti 3 hari. Puluhan tahun. Alkitab catat lebih lagi. Bahkan di padang gurun yang panas itu, kasus mereka tidak rusak. Puluhan tahun. Kita tidak kemana-mana, tapi kita kaki kan pica-pica di tubuh. Bayangkan penyertaan Tuhan.
dalam persekutuan dengan Tuhan Allah, jeripayamu tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Tidak ada yang rugi kalau beribadah kepada Tuhan. Panggilan kita, panggilan ini dia begini, saudara. Hak bangsa Israel itu, hak kesulungan berkaitan dengan 3 hal. Pertama, hak masuk tanah terjanji. Yang kedua, hak untuk beribadah. Yang ketiga, hak untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi kalau saya bicara tentang ibadah, saya mau kasih tahu bahwa ibadah itu hak, bukan kewajiban. Orang beribadah itu hak. Kita masih menjalankan ibadah seperti menjalankan kewajiban. Saya tuh sibuk di situ lagi. Ibadah itu hak. Laksanakanlah seperti kita menjalankan hak kita. Saudara, saya ingat waktu COVID kemarin kan ibadah dari rumah, toh? Ibadah dari rumah. Saya mau berkisah 2. Pertama, istri saya juga seorang pendeta. Dia melayani satu jemaat gemit, kira-kira 1.600 jiwa, dan melayani di satu jemaat gemit yang lain. Dia adik-adik waktu kami masih sekolah dulu. Kami pacaran 10 tahun. Orang tanya, pendeta bisa 10 tahun? Iya. Kenapa bisa begitu? Setia. Lalu kenapa 10 tahun? Karena kalau saya berhenti dengan dia, siapa lanjutin saya? Jadi kami jadi 10 tahun. Tapi saudara tahu, saya ingat sekali pas mau ibadah, waktu itu kita harus ibadah dari rumah kan? Ibadah di rumah, sore jam 5 hari Sabtu saya bilang begini, Mama, tolong bilang Simon ambil mimbar di gereja, taruh di rumah. Simon itu pastor di gereja tempat ibu. Ibu bilang tidak. Ibu bilang tidak. Mama, besok kita nggak sembahyang kan? Ibu bilang, Papa pendeta. Papa pendeta. Iya, pendeta. Besok itu Papa bukan pendeta. Besok itu Papa seorang kepala keluarga yang memanggil istri dan anak-anak untuk beribadah. Oke, saya ikut. Besok itu Papa lepas itu toga, lepas ini kola, tidak boleh pakai atribut pendeta apapun. Oke, kita mulai ibadah. Saya ingat persis lagu pertama itu, memulai ibadah itu, panggilan beribadah menyanyi lagu Jam Sembah yang kudus. Sudah jangan menyanyi lagi. Nanti ada yang saya ingat pas menyanyi Jam Sembahyang yang kudus, saya lihat ibu pendeta punya air mata menetes. Kami terus dari khotbah. Habis ibadah saya bilang, tadi saya lihat Mama menangis. Kenapa? Saya bilang, Papa, ketika pertama kali gereja mulai bertumbuh, gereja mulai ada di dunia, penindasan kepada gereja terjadi secara sistematif, dan masif, terstruktur dan menyeluruh. Orang-orang harus berlari kemana-mana sembunyi untuk beribadah. Rumah menjadi pilihan, tapi harus sembunyi untuk beribadah. Sekarang ketika mulai tidak ada penindasan itu makin terbuka, orang bisa bergereja di mana-mana, gereja makin besar, makin banyak di mana-mana. Banyak orang meninggalkan ibadah di rumah untuk pergi ibadah di gereja. Akhirnya kita dua bisa jadi pendeta untuk orang lain punya rumah tangga, tapi kita dua tidak jadi pendeta untuk rumah tangga. Banyak orang bisa jadi pelsus untuk rumah tangga orang lain, tapi tidak menjadi pelsus bagi keluarga. Karena itu dia bilang, karena itu saya menang. Kita meninggalkan ibadah di rumah. Kita jadi situ. Kenapa saudara lihat saya? Itu pertama. Yang kedua, karena saya waktu itu ibadah banyak di media sosial, di grup saya tuh saya. Dan kalau dia sampai kasih itu tulus itu. Ada orang tua satu kami di gereja, dia kasih persembahan, dia lipat, dia pejari buat dia. Dia tahu. Saya bilang, Bapak, kenapa taruh persembahan sampai begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya, tapi saya tahu. Dia pendeta tahu apa? 1.000. 1.000 makanya Bapak bagi. 100 belum tahu. Jadi jangan memberikan orang lain. Kita pakai. Ada yang pakai. Ada orang tertentu. Kami di kampung itu kan ada pasar mingguan. Di sini ada enggak? Ini pasar mingguan. Misalnya satu minggu hanya satu kali hari Senin. Ada atau tidak? Nah di pasar itu, kami di kampung, di pasar itu ada ibu-ibu kesempatan beli baju merah, rok hijau, sendal kuning.
Nah dia mau pakai kemana? Ini baju merah, rok hijau, sandal kulit. Satu-satunya tempat untuk dia bisa pakai lagi gereja kan? Nanti semua sudah ada di gereja, baru dia datang paling terakhir sengaja masuk. Baru duduk sedikit, mengganggu. Jemaat, saya bilang di mana-mana. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Maksudnya begini. Kami suami-suami, kami bapak-bapak, kami laki-laki ini kalau duduk sama-sama ada perempuan cantik satu masuk, serempak kami punya kepala akan begini. Tapi kalau istri di sebelah lihat begitu akan lagi masalah. Itu perempuan cantik masa kami punya kepala tetap saja. Hanya mata yang pindah begitu. Laki-laki lihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Perempuan, ibu-ibu, nona-nona ini kalau duduk sama-sama ada laki-laki ganteng satu masuk, orang biasa-biasa saja. Tidak histeris, tidak reaktif. Kalau ada yang reaktif, kecil saja, ringan saja. Jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Rok agak pendek, sendal agak tinggi, sepatu agak tinggi, tas agak besar. Itu lihat ibu-ibu pakai siku dan bibir. Untuk kasih tahu teman di sebelah, dia korek pakai siku biar begini. Di sebelah lihat baru dia pakai bibir bilang. Kadang-kadang 3, 1, 2. Di Manado ada yang begini. Ibu dong ada di sini. Bayangkan saudara kalau kita masuk ibadah dengan cara begini. Ribut itu. Ibadah itu memang betul-betul harus ibadah. Dan kualitas ibadahnya mesti tinggi betul-betul boleh bisa. Itu repot ini saudara. Saya satu saat saya tanya, minta maaf ibu nona, boleh pakai pakaian mini-mini datang di gereja atau tidak? Orang bilang boleh. Kenapa boleh? Pak pendeta, Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang betul, Tuhan melihat hati bukan lihat pakaian. Itu Tuhan. Ini pendeta. Dia lihat pakaian bukan lihat. Kamu kira kamu sendiri dengan Tuhan? Atau mau pergi di Tuhan sekarang? Akhirnya dia pakai begitu, kita yang di muka kita pikiran. Lihat salah, tidak lihat. Kenapa saudara yang jawab? Supaya kita persiapkan ibadah kita yang baik. Saudara-saudara kita ini kadang-kadang amat Ebenezer ini gereja jam berapa ya? Iya. Setengah 10 misalnya. Sudah setengah 10. Sudah setengah 10. Sudah siap baik-baik. Belum pergi. Anak-anak bilang, Papa, Mama, sudah setengah 10. Terus orang bilang begini, belum ada orang. Orang mana lagi coba kasih sayang? Kita sudah yang orang ini. Ribut kita bu hidup ini. Di Tatilu ada yang begitu. Ada atau tidak? Itu yang fun apa itu? Tapi semua mau ibadah habis. Jadi oto kasding. Isin kasding lah begitu namanya. Siram is atau gitu. Yang ada pada baru doa syukur itu kasding ini. Saya pernah kasih nikah satu pasang nikah. Waktu itu kami ada di gereja pengembelaan. Percakapan terakhir saya bilang kepada keluarga yang hadir, saya bilang, mempelai dan keluarga perempuan laki-laki, kamu punya tugas adalah besok bawa sebanyak-banyaknya keluarga untuk datang ke sini untuk beribadah di pendekuan pemberkatan itu. Besok saya lihat cukup banyak lah. Yang menarik adalah kami di kampung itu, setelah pendekuan pemberkatan, kan pendeta antar mempelai ke rumah kan, kami antar. Waktu sampai rumah saya agak kaget. Jet itu keluarga di rumah banyak sekali, lebih banyak dari yang pergi gereja. Nah di kampung tidak ada nasihat-nasihat dari pemerintah atau apa. Pokoknya pendeta omong, doa, makan. Waktu saya bangun, saya bilang begini. Saya lihat ini keluarga ini tidak sayang ini mempelai dua-dua. Kenapa? Karena yang paling banyak itu adalah yang di rumah, bukan yang ke gereja. Terus ada satu dia ada mabuk di situ. Dia bilang, kan ada yang Maria, ada yang Marta, kan? Saya bilang iya, supaya menegaskan yang Anda bilang. Habis saya berdoa ini saya langsung pulang, supaya yang Maria dan Maria punya, Marta dan yang Marta punya. Saya bilang, kau yang duduk di situ, yang keluarga minta tolong kamu potong babi. Babi pertama 1 ekor.
Kamu potong di belakang, tambah minum sedikit, ini babi pun kaki mulai hilang sedikit, hilang. Akhirnya kamu di dalam babi tinggal setengah. Tapi di mana yang dia setengah ekor? Yang begitu. Ikut dulu ibadah. Yang begitu. Salah pernikahan. Saya bilang, berhenti bercerai. Anak muda sudah. Kalau kamu nikah jangan bercerai. Pikir bapak nikah. Tapi jangan bercerai. Waktu kamu menikah, orang tua kasih tinggal dia ke pekerjaan. Orang tua keluarga kasih tinggal segala kesibukan, datang urus kamu nikah. Bahkan babi yang tidak tahu apa-apa ikut mati gara-gara kamu nikah. Lalu tiba-tiba kamu mau cerai, kamu kasih ibu keluarga babi, kamu sudah kasih korban dulu. Jadi mari kita taruh yang benar begitu. Ibadah ya ibadah. Supaya jangan ibadah kita ibadah yang pencitraan. Jangan begitu. Ibadah supaya tadi kita bisa menentukan kita ada di bagian mana. Dari tanah-tanah itu. Memahami ibadah dalam perayaan liturgis dan perayaan kehidupan. Baru kita menegaskan betapa pentingnya ibadah. Ibadah itu seperti pompa bensin. Kita pergi isi. Jalan-jalan datang isi lagi. Jalan-jalan datang isi. Makin banyak aktivitas mesti makin banyak isi bensin. Kalau 1 tahun isi bensin 2 kali, kemungkinan itu motor rusak. Ya. Ada orang yang 1 tahun dia ikut gereja itu hanya 2 kali, Natal dan Paskah. Makanya dia punya nama Jemaat Napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang, Napas 1-1. Mulai Napas 1-1 tiba ibadah. Yang begitu. Ada yang seumur hidup dia ibadah mungkin 4, 5, 6 kali saja. Pertama waktu dia nikah. Kedua waktu anak baptis. Ketiga waktu anak sidi. Keempat waktu anak nikah. Dan kemungkinan besar yang kelima itu waktu pemakaman dia. Pemalas ibadah. Super malas ibadah. Saya tidak tahu tradisi di sini. Saya tidak benar tidak tahu. Dan saya bicara orang lain punya kebiasaan yang saya tidak suka. Pemalas ibadah, tidak tahu baca Alkitab. Pas mati, orang taruh Alkitab 1 di dalam beti. Kok yang hidup saja dia tidak baca. Yang ada buka mata dia tidak baca, dia tutup muka dan dulu baca. Otak apa begitu? Di sini ada juga begitu. Yang hidup saja dia tidak baca Alkitab. Mati kita taruh Alkitab. Saya waktu ingat, saya kasih bubur 1 orang, pas mau tutup dia peti begini. Ada yang lain bilang, Pak itu tunggu jangan tutup. Kenapa? Tunggu dia sudah dekat-dekat sini. Kenapa? Ada tadi lupa dia kacamata. Dia udah tidak butuh itu kacamata. Kita mau ibadah pusing dan dia kacamata. Kacamata longgar lagi boleh. Tidak usah lah. Di surga darah dan daging tidak dapat tempat dalam kerjaan surga. Kamu akan diubah dalam tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa untuk hidup dalam kekekalan bersama Kristus di surga, kan? Supaya kita menyanyi sabar dalam Oke, saya akhiri doa. Saya akhiri khotbah ini sudah terlalu lama tidak baik. Saya ini kadang-kadang mau mati puisi tapi tidak diberi kesempatan. Dengan Papa pikir Papa bagus. Tapi orang undang saya keliling seluruh Indonesia ke luar negeri. Papa, jangan sampai orang begitu hanya mau ketawa-ketawa. Orang pikir Papa Sule. Kenapa sampai sejauh itu? Bapak tua bilang begini, ibu bilang begini. Coba tanya orang yang ikut Papa ibadah. Coba tanya orang yang ikut Papa khotbah. Jangan sampai pulang dalam cerita bilang begini, kamu rugi, tidak ikut pendeta yang di khotbah, kamu rugi. Kenapa? Wih, dia khotbah bagus sekali. Kok? Iya. Dia bilang apa? Tidak tahu. Pokoknya kita tertawa terus. Tapi jemaat ingat yang tadi saya ngomong. Ingat atau tidak? Oke. Ada satu kalimat yang menarik dalam ibadah. Datanglah kepada Tuhan menyembahnya dalam roh dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran supaya kita ibadah kita itu betul-betul pada tempatnya. Saya akan bicara 4 saja terus selesai. 1. Kata kunci roh kebenaran. 1.
roh lawannya kedagingan. Jangan datang menghadap Tuhan dalam kedagingan. Jangan hanya memuaskan telinga, memuaskan kita punya kesukaan. Itu kedagingan. Di mana? Datang kepada Tuhan dalam roh, bukan dalam kedagingan. Kedua, kebenaran. Kebenaran itu lawannya kemunafikan. Jangan datang menyembah Tuhan dalam kemunafikan. Jangan. Munafik. Tahu munafik? Tahu. Coba angkat tangan yang munafik. Tidak ada orang di sini terus. Angkat tangan saya. Jangan. Munafik itu di muka omong lain, di belakang. Ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Kita datang, kita bilang salam, kita lewat boleh. Saya bukan khotbah di banyak bank, saya bilang begini, ini ibu-ibu nona-nona yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat dekat atau lihat jauh tetap cantik juga. Orang pakai baju, pakai pakaian yang rapi lagi, kerja di ruangan yang tertata rapi lagi, berasli lagi. Kita pergi bank macam mau pulang-pulang, mau lihat-lihat orang terus begini. Kita baru naik di tangga terakhir dengan santun sekali orang bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bangun? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang waktu bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang selamat pagi? Ada yang boleh kami bangun? Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, jangan munafik. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk. Oke, itu pertama. Kedua, ini bicara tentang apa itu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Satu, ini untuk tiga. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Satu, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu sebuah sikap iman, bukan reaksi emosional. Sikap iman. Ada kematian. Ada kematian. Dan sedih kan? Orang pun keluarnya sedih kan? Orang yang mau beribadah dia bertanya, apa yang saya imani tentang kematian? Waktu dia bertanya tentang apa yang saya imani tentang kematian, dia menemukan jawaban. Yang saya imani adalah mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya bersama dengan Kristus sampai kita di surga. Berkenaan dengan keyakinan iman itu dia menyanyi lagu tadi. Sabar dalam susah suka. Sabar, sabar, realistis terhadap sebuah persoalan. Itu sikap iman. Tuhan tidak pernah suruh kita belok dari masalah. Ada di tengah-tengah masalah. Itu sikap iman. Reaksi emosional itu begini. Mau pemakaman, datang dia lapor pendeta. Pendeta, saya belum firman saya satu lagi. Terus dia mulai menyanyi. Di dalam doa kau sebut nama separuh. Terus lu anak kecil baca puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Menurut saudara orang sedikit ini menangiskan satu tank besar menangis. Terus saudara keluar, saudara bilang roh kerja sampai semua menangis. Kalau saudara hanya ingin menangis, nonton film Korea. Jadi jangan sampai kita punya perasaan secara emosi kita kira itu sikap iman. Orang harus bertanya apa yang saya iman. Saya bertanya, saudara punya masalah? Ya. Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah dengan dia, ternyata dia nikah dengan kita berteman. Beda. Jadi ada masalah, tanya apa yang saya iman. Kedua, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Saya khotbah habis, saudara mau puas atau tidak puas tidak penting. Tahun depan mengundang saya dan tidak penting. Yang paling penting adalah kemuliaan Allah dinyatakan. Kenapa? Jemaat ini terpolarisasi. Satu jemaat kalau dia pun pendeta ada 2, ada 3, ada 4. Ada yang pilih-pilih pendeta. Kalau pendeta ini yang khotbah, jangan itu saya pilih. Kadang-kadang saya pindah pendeta. Bilang pikan ke sinode. Minta maaf sinode, jangan kasih pindah, kami pun pendeta. Kenapa? Kami sementara membangun. Dia kepala tukang.
Itu kalau lagi suka. Tapi ini bukan di Ebenezer. Oke. Curang tuh kata-kata itu. Kepuasan manusia tidak lebih penting dari kemuliaan Allah. Ada banyak orang pergi untuk memuaskan telinga. Mari kita pergi pendeta yang di pastor. Apa? Kepuasan tidak lebih penting. Yang ketiga, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan menjadi satu-satunya pusat dari sebuah ibadah. Bukan pengkhotbah, bukan pemain musik, bukan ornamen apapun, bukan siapa yang musik. Tuhan menjadi. Pada waktu saudara geser sedikit, Tuhan bukan lagi pusat. Saudara tidak menyembahnya dalam proses ibadah puji. Supaya kita bisa ukur ibadah kita sampai mana. Jangan sampai kita bikin sebuah ritual saja. Tadi saya senang karena semua gereja menyanyi. Saya senang. Karena semua orang mau menyanyi. Ada orang ini, saudara dia bisa menyanyi, tapi pendeta tanya, ada solo, paduan suara, vokal room? Tidak ada. Terus tiba-tiba ada pengumuman, minggu depan Gubernur Sulawesi Utara dan Ketua Majelis Sinode Gemim akan beribadah bersama-sama di Gemim Ebenezer. Oh, itu solo dia, duet dia, trio dia, paduan suara dia, tali-talian dia. Itu karunia makam puji. Itu tidak ada di ibadah. Jangan bikin diri inti. Karena yang paling inti itu Tuhan. Amin. Ada juga kom-kom bapak, tapi bukan di Gemim, di mana lah. Orang bilang, oke kita menyanyi. Don siapa baik mau menyanyi, tapi don tidak tepat waktu. Kirim pesan. Waktu pendeta kasih, don belum ada. Belum mungkin habis. Habis khotbah menyanyi, habis pulang. Saya baru menyanyi, habis keluar rokok di luar. Tapi bikin status di Facebook, habis mengisi pujian. Kalau bayangkan ini ya. Kita bisa begitu. Ibadah tidak begitu. Ibadah itu betul-betul mesti kita siap hati, siap diri semua. Kesiapan diri kita untuk datang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang tadi disampaikan 3 hari. Begitu. Ada yang kaum bapak ini banyak yang tidak beribadah. Kami kaum bapak ini paling repot berkumpul untuk beribadah. Kalau bilang Pak Pendeta kami tidak ibadah. Tapi kalau bilang beda rumah kami siap. Pak Pendeta, kerja adalah ibadah. Saya bilang kalau memang kerja ibadah kita tidak sembahyang lagi. Langsung saja bekerja dengan foto salam. Ibadah yang ibadah, kerja. Bagaya. Supaya tahu ibadah sedikit. Tuhan menolong kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan. Ya Tuhan Allah, terima kasih banyak. Kami renungkan firman-Mu dalam keterbatasan kami. Tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami mohon firman-Mu akan jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami akan pulang dengan sukacita bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik tidak akan pernah biarkan kami sendiri. Diberkatilah kami semua yang datang dalam nama Tuhan, dan biarlah kami dikuduskan oleh firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.